Siang hari ini yang saya hormati, saya banggakan Pak Sepan beserta jajarannya, juga keluarga besar Banggar yang luar biasa. Alhamdulillah kekompakan ini kita dari awal karena mempunyai niatan yang bagus untuk bekerja lebih baik lagi. Saya sangat mengapresiasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya dengan masih dinikmatkan berupa kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan siang hari ini dijadikan catatan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam monggo saat-saat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga di akhir zaman nanti kita termasuk umatnya yang masuk surga bersama beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini hari kedua pembahasan UA BPAS dan alhamdulillah pertanyaan dari fraksi-fraksi sudah disampaikan dari teman-teman anggota secara pribadi karena hak konstitusionalnya sudah disampaikan. Harapan saya tentunya eksekutif Pak Sekda beserta jajarannya memaparkan apa yang ditanyakan oleh teman-teman, dijawab dengan paparan-paparan yang enak, mudah dimengerti dan rasional. Jadi bahasa-bahasa seperti ini menyangkut teori komunikasi ya. Membuat jelas no ngalor ngidul nggak orang nggak langsung to the point itu kan. Hal-hal seperti itu sulit dimengerti karena saya banyak teman-teman saya kalau berbicara dengan petani ya pakai bahasa petani kan gitu kan. Bahasa petani yang diomonginnya ke Mas Hobi presisi ya ngerti. Itu kalau Mas Hobi Mas Hobi ngomong seperti itu di teman-teman ada Indonesia ada, saya punya teman seperti itu ada. Wajah ngomong di petani campur bahasa Inggris macam-macam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi ini kepentingan ini pengertian kita kepada masyarakat Banyuwangi. Harapan kita APBD ini khusus 2025 dan sekarang KPPAS, kalau kita lihat target-targetnya, prioritas yang akan diselesaikan luar biasa karena menyangkut ibadah. Sopo sing gak seneng yang Banyuwangi gak ono wong miskin. Dan kita seneng kalau di Banyuwangi gak ada orang miskin. Itu kan luar biasa. Ya. Sebenarnya ini kita berbicara realita ya, Gus Mahrus. Waktu Bu Ibu jadi bupati, angka kemiskinan kita 8,08%. Bu Ibu itu menjabat tidak sampai 5 tahun, tetapi 3 tahun setengah. Yang setengah tahun dirimui, disusahi oleh COVID-19. Alhamdulillah di seluruh Indonesia angka kemiskinan naik, tetapi di Banyuwangi menurun. Itu bukti nyata. Ya, karena apa? Karena data-data itu yang bukan eksekutif tapi BPS. Ya, mudah-mudahan ke depan siapapun bupatinya bakal senyum, tapi saya ini ngomong siapapun bupatinya. Ya, mudah-mudahan angka kemiskinan ini lebih turun dan lebih turun lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, monggo Pak Sekda nanti di kesempatan saya berikan ke Pak Sekda yang jawab didistribusikan ke yang kemarin di media sektornya teman-teman atau di bidangnya. Monggo waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Pak Sekda. Kopi saya belum datang. Tetap buat
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati pimpinan sidang, bangga saudara saya Pak Ketua, Pak Wakil Ketua Dewan, Mas Mulyono. Yang saya hormati anggota Banggar dari seluruh fraksi. Yang saya hormati Pak Sekwan beserta staf. Yang saya hormati teman-teman TAPD serta Kepala UPD beserta staf serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukurillah pada pagi ini kita bisa bertemu menindaklanjuti rapat Banggar yang kemarin, yang akhirnya hari ini jawaban dari eksekutif dalam keadaan sehat walafiat dan bugar. Pak Ketua, insya Allah kita semua PD dalam keadaan sehat walafiat bugar, ini karena berkat dari ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, pimpinan Dewan dan teman-teman Banggar eksekutif memulai dari jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Banggar supaya nanti lebih bisa dijabarkan lebih detail. Mungkin nanti yang pertama saya minta dari Kepala Bapeda dulu secara umum tentang tematik daripada TKPD kita tahun ini, sehingga kita punya frame yang sama di 2025 itu kita akan kemana. Yang kedua nanti saya minta Kepala BPKAD untuk menjabarkan rancangan neraca di tahun 2025, karena pertanyaan-pertanyaan hampir sebagian besar nanti muaranya ke sana, termasuk rencana PAD 2025 sebesar 627 dan sebagainya, di PAK 2025, di PADVD sekarang 630, di Induk 2024 605 dan sebagainya. Juga dijelaskan bagaimana di rancangan di 2025 ini itu kita mendapatkan transfer sebesar satu berapa, selisih 808 miliar. Nanti dijelaskan duduk perkaranya seperti apa, sehingga kita punya pemahaman yang sama ketika nanti kita akan membahas ke depan, membahas hal-hal yang lebih detail lagi. Tentu nanti juga tiap SKPD secara berurutan nanti saya mohon untuk dijelaskan masing-masing pertanyaan dari fraksi maupun dari anggota. Itu sebelum saya serahkan, saya mulai dari Ketua Bapeda, saya hanya ingin memberikan pantun saja, Pak Ketua, ya. Enak dari PC Sekda, cukup berpantun, nanti biar anak buah yang menjelaskan. Karena apa? Apapun kita serahkan pada ahlinya. Kalau saya jawab, dulu yang beritahu adalah Kepala UPD. Ini nyari pantun, siapa nih pantunnya, Pak Ketua? Oh, monggo nih tidak siapkan pantun itu. Nah, pantun yang pertama ini Pak Ketua, ya, santai aja, nggak usah tegang-tegang. Karena Pak Ketua dan teman-teman mau ke Karangasem, dan saya Karangasem. Studi banding Nong Kabupaten para Karangasem. Studi banding Nong Kabupaten Karangasem. Ojo lali nganggo kelambi. Bila dari kelambi masa bisa nyampe sana. Supaya Banyuwangi
legislatif eksekutif bersinergi dan saling mengisi. Yang kedua ya, nah yang kedua ini Gus Marus saya juga dua ya, saya dua. Makan nasi tumpeng dengan berduri, lakukan pilih yang tidak berduri. Mari berdiskusi dengan hati suci, saling menghormati. Insya Allah keberkahan menanti. Saya kira itu melalui pembahasan hari ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Kopda untuk menjelaskan tentang tema kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yahya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kok ngomong itu aja sih. Jadi setiap orang itu ada hanya kelebihan juga kekurangan. Orang seperti Mas Guntur ini, bikin pantun ini kalau tidak orang punya kelebihan, contohnya Gus Dur. Gus Dur itu bikin joke-joke itu karena alami, natural, itu kelebihan beliau. Jadi ini kan baru 2 hari, dan saya baru 2 hari ini dapat kiriman pantun berturut-turut dari Bapak Sekda yang baru. Kebetulan Bapak Sekda yang baru. Karena tidak semua orang bisa bikin pantun, apalagi kalau langsungan itu ya. Monggo dipersilakan pertanyaan dari teman-teman Pak dulu. Mas Sayang, tapi saya berikan. Terima kasih izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Pak Sekda, seluruh anggota Pemda, saya hormati pula rekan-rekan PD seluruh pada hari ini. Izin hari ini akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang kemarin. Kami akan membagi bola. Pertama adalah terkait umum dulu. Kemudian teman-teman PD nanti akan berbagi menjelaskan sesuai dengan pertanyaan dari siapa kemarin. Satu persatu nanti bolanya kita bagi bersama-sama. Jadi saya nanti mungkin saya 2-3 kali karena bergantian dengan teman-teman, dan sementara saya menyambungkan antara bahan yang sudah kita tulis dengan pertanyaan dari Bapak sekalian, mencocokkan berarti. Pertama ingin saya sampaikan Bapak sekalian yang saya hormati, tugas perencanaan di kami ini adalah dalam tanda petik membuat pemikiran ke depan berdasarkan data-data tahun lalu, kita analisis secara teknokratik dengan memprediksi ke depan. Itu tugas utama perencanaan penyusunan RKPD. Data tahun lalu kita kumpulkan, kita analisa teknokratik maupun analisis termasuk politik guna membuat prediksi ke depan. Jadi kami itu merencanakan angan-angan. Jadi sulit Pak Ketua. Tapi angan-angan estimasi itu bisa direncanakan dengan baik dengan metode-metode tertentu yang diakui asalnya oleh dunia akademik maupun dunia politik. Seperti Bapak Ibu, kalau sebelumnya suara saya seperti ini, trennya seperti ini, maka tahun depan saya akan seperti ini. Itu analisa politik. Teknokratik juga sama. Kalau pembangunan 3 tahun lalu seperti A, B, C, D, maka ke depan akan D. Ini yang dilakukan di proses perencanaan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi membuat prediksi-prediksi ke depan untuk digunakan dasar penyusunan RKPD yang hendak kita bahas di 2025. Tentu tidak bisa lepas, kami ini Pemda ini bukan negara sendiri, wajib tegak lurus kepada gubernur dan presiden. Maka RKPD yang kita bentuk wajib mengacu pada sinkronisasi RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN. RPJPN, jadi kita harus tetap mengacu pada tadi garisnya lurus. Ini karena kita ada bagian dari NKRI, subnya adalah pemerintah daerah. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Kemudian prediksi kami rencanakan ini adalah kebijakan KUA ini kebijakan makro, garis besarnya. Kalau dulu namanya DBHN lah, ini seperti DBHN-nya daerah. Tapi kita buat tahunan untuk RKPD. DBHN 5 tahun dibaca-baca menjadi per tahun namanya RKPD. Garis besar ini per programnya kita linearkan, kita susun supaya bersandingannya itu lurus dengan provinsi dan pusat.
Jadi jangan menghindari, jangan sampai ada program pusat tidak didukung oleh provinsi atau daerah. Sebaliknya, program daerah tidak berdiri sendiri tanpa dukungan pusat dan provinsi. Ini yang memerlukan di sisi pertanyaan. Kemudian, karena anggaran kita tidak cukup, anggaran kita ini terbatas pada kisaran 3 triliun saja setiap tahun, maka kita tidak mungkin menyelesaikan semua permasalahan pimpinan. Maka yang kita lakukan di tahun 2009 adalah memilih skala prioritas. Kami keempat memilih yang paling penting dulu, karena kita sepakati bersama-sama. Ada wakilan tidak cukup. Skala prioritas itu kami susun berdasarkan top down dan bottom up. Dari akunnya Bapak Ibu ketika menyusun kami ambil. Dari akunnya Renja kami masukkan. Kami akumulasi menjadi RKPD ini nantinya. Nah, perlu saya sampaikan, hari ini saya tidak mengeluh, tapi menyampaikan bahwa ada hal penting yang perlu kita cermati bersama-sama. Terima kasih kepada semua anggota yang telah mengaktifkan akunnya untuk input pokir di akun masing-masing. Matur nuwun. Namun demikian, di dalam perjalanannya sampai dengan hari ini Pak Ketua, akun dari teman-teman DPRD ini ketika menjadi RKPD itu maksimal ya paling 5-7%. Rata-rata berubah di tengah jalan. Inputnya 10, isinya A, B, C, D, F, G, H, jadi renjanya itu H, I, J, K, L, M, N, M, tidak sama dengan akun yang diinput tadi. Nah, akhirnya apa? Seolah-olah pokir panjenengan itu adalah renja kami. Substansinya tidak masalah, karena terakomodir di RKPD. Tetapi kita turun di MCP KPK, pimpinan. MCP KPK itu menilai dari perencanaan pelaksanaan cocok atau enggak, kira begitu. Kita agak turun nilainya, karena itu hari ini saya mau dengan hormat lagi sangat teman-teman anggota dewan supaya tidak berubah jauh dari inputan di akun DPRD ke menjadi RKPD. Dan kita akan turun di MCP KPK-nya. Kita dipantau terus oleh KPK terkait dengan konsistensi ini. Kalau tidak cocok apa? Artinya kita tidak konsisten dari perencanaan sampai dengan akhir. Ini pesan kami yang pertama dari eksekutif mewakili Pak Sekda untuk perbaikan sistem kita ke depan terkait dengan COVID dan sebagainya sampai dengan RKPD. Kemudian ada 3 isu penting di daerah Banyuwangi ini hari ini yang akan kita prediksi di dalam 5 ke depan. Isu pertama adalah PDRB kita pada angka 101 triliun. Itu 60% ada di wilayah Rogo Jampi ke selatan, 40% ada di Rogo Jampi ke utara. Jadi jumlah uang beredar kita hari ini, PDRB itu gampangnya ya jumlah uang beredar atau nilai uang beredar, baik gampang hitungnya. Jadi 60 triliun itu ada di wilayah Rogo Jampi ke selatan, yang 40 di bawah. Tetapi yang selatan ini pergerakannya lambat, pertumbuhannya lebih rendah daripada yang utara. Kira-kira bahasa awamnya adalah orang di selatan menyimpan uangnya tidak diusahakan, kira-kira begitu. Berarti simpan dua bantal dari dua. Yang utara ini dinamis, bergerak terus uangnya itu jadi belanjakan, dibisniskan yang utara. Maka dari itu, jika teman-teman DPRD wilayah selatan tidak membangkitkan ekonomi wilayah selatan, maka perlu didorong orang-orang selatan menggunakan uangnya untuk belanja, berbisnis, segera berusaha, tidak berlama-lama di bank. Nah, tapi tidak diusahakan, ini tidak bergerak. Ini menjadi ketimpangan wilayah selatan dan utara. Duitnya banyak tapi tidak bergerak. Sedangkan yang utara itu sedikit tapi bergerak. Tumbuhnya bergerak. Ini mohon bantuannya manakala nanti menyusun pokir ini diperhitungkan agar ada pergerakan di selatan dan kita seimbang. Ini isu yang pertama. Isu yang kedua adalah Gini rasio kita pada angka 0,3%. Hasil survei kita ternyata Gini rasio itu ringnya 1,0. Jadi kalau 0,3 kita masih ada senyar kasih kaya dan si miskin, begitu. Nah, kesenjangan ini analisis kita, teknokratis kita dibantu teman akademisi dari kampus, ternyata ada yang tidak perlu kita dorong. Yang menikmati adalah menengah ke atas pimpinan. Jadi saudara kita yang menikmati, ya kita ini masuk menengah ke atas, ke bawah ini belum. Padahal sudah kita intervensi 3 tahun terakhir dengan UMKM naik kelas.
maka tahun depan kita perlu meningkatkan yang bawahnya dan menikmati kue pertumbuhan itu supaya Gini-nya semakin rendah. Nanti ke depan UMKM tetap kita dorong, dan sudah kita dorong 3 tahun terakhir ini. Jadi ternyata pemulihan UMKM itu masa COVID itu pulih tapi tidak datar, tidak signifikan tinggi. Nah, ini perlu kita pikirkan bareng-bareng isu ini agar ke depan apapun yang kita lakukan itu bisa signifikan berpengaruh kepada rakyat kita untuk menikmati kue di pembangunan Banyuwangi. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, 6,54% orang miskin kita. Kue ini kemudian kita di Bapeda, kemudian di semua OPD, di Insos, kemudian Kominfo. Kami telah merancang, kami ini tegak lurus ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberi 3 data ke kita. Reksosek data dari BPS, P3KE data dari Kemenko PMK, DTKS data dari Kemensos. Kita diberi 3 database. Semuanya atasan kita, semuanya pimpinan kita, harus kita akomodir. Tidak boleh kita menggunakan salah satunya. Nah, 3 ini kami lumayan kesulitan karena datanya tidak sama. Jadi 6,4% ini pada kisaran angka 110 sampai dengan 120 ribu orang kita masih miskin. Dan angkanya tidak sama. Versi Kemenko PMK, versi Reksosek, dan versi DTKS Kemensos. Maka dari itu kami mengambil kesimpulan memang kami tidak mungkin membantah komando atas. Tidak mungkin kita bantah karena semuanya menekan dengan keras, kamu harus ABC. Artinya kita bersepakat dengan tim eksekutif membuat irisan dari ketiga data itu. Jadi irisan pertama DTKS, kedua P3KE, ketiga kita pilih data yang masuk orang by name, by address yang masuk ketiga data itu. Ketemulah angka kurang lebih 30 sampai 35 ribu orang yang betul-betul miskin dan terdapat di DTKS, P3KE maupun di Reksosek. Nah, data ini yang bisa sasaran kita bersama. Maka dari itu mohon bantuan dari anggota dewan yang terhormat ketika mengajukan COVID-nya kita fokus ke 30 ribu yang miskin masuk semua data tadi itu. Datanya ada di semua kades, semua camat, ada operator desa, operator kecamatan yang menerima honor untuk mendatai. Baik ini baik ada namanya, ada alamatnya, ada titik koordinatnya yang bisa diintervensi sehingga kita mengurangi data itu. Ini 3 isu yang menjadi perhatian kita bersama-sama baik eksekutif maupun legislatif. Mohon izin, ini agak panjang, aku bisa jelaskan biar kita meminta kita biar sama. Itu terkait gambaran umum. Makanya perencanaan kita ke depan tetap UMKM kita dorong, tapi alhamdulillahnya tetap pariwisata. Nah, ini tetap pendidikan kesehatan tidak pernah kita bahas secara rinci karena anggaran kesehatan pendidikan itu memang kita gelontorkan maksimal untuk kesehatan pendidikan. Dan tetap untuk pariwisata, UMKM pertanian tetap jadi yang di depan. Tetapi khusus pertanian ini wajahnya kita beri polesan. Kalau dulu pertanian itu hanya berhenti pada peningkatan produktivitas, sekarang kita tambah 2 tahun ini dengan peningkatan diversitas produk. Dulu padinya 10 sebau ditanduri padi kok, sekarang ditambah mungkin seperempatnya ditanami kacang. Ini diversifikasi produk. Plus diberi wajah pariwisata. Nah, jadi sudah berlangsung, nanti kita lanjutkan di strategi di 2025. Jadi pertanian tidak hanya menaikkan jumlah produksi, tapi menambah jenis produksinya. Plus diberi wajah pariwisata dengan cara, misalnya di sebelah selatan ada wisata petik, nah agrowisata petik buah naga misalnya. Buah naganya tetap meningkat produksinya, tapi wajahnya pariwisata. Jadi double input, double pendapatan. Itu yang akan diharapkan pertanian berwajah pariwisata. Ini ke depan tetap pertanian, UMKM dan alhamdulillahnya adalah pariwisata. Ini terkait dengan konsep bagaimana ke 2025. Kemudian itu masuk ke menjawab beberapa pertanyaan yang nanti satu persatu bergantian teman-teman OPD. Saya akan dalam tanda kutip menjawab pertanyaannya Mas Sofi dari Golkar. Di PUA kita proyeksi menurun, tapi optimis. Ini namanya anomali. Kok aneh, proyeksi menurun tapi optimis. Ini saya jelaskan. Dasarnya proyeksi adalah tren.
data-data diolah, itu data proyeksi, tren katanya. Optimis, kenapa optimis? Karena instrumen pendukung kita naik. Maksudnya begini, contohnya begini, tiap tahun gaji kita naik 8%, gaji PNS ini. Tetapi inflasi kita 13%. Jadi uang kita itu rupiahnya naik, tapi nilainya turun sebetulnya. Ini namanya inflasi. Penurunan inflasi nilai uang kita, nilai tukar kita. Tapi jumlah rupiahnya naik 8%. Di jumlah. Kemudian inflasi itu kisaran 10 sampai 13 rata-rata setiap tahun. Kemudian jadi uang gaji kita ini turun, tetapi di sisi lain pertumbuhannya naik, ekonomi kita naik, pertumbuhannya naik, kita optimis. Walaupun ini kita turun, tapi dunia naik. Artinya apa? Sektor ekonomi kita bergerak, uang kita tidak diam. Nah, pajak nanti harapannya akan naik, kemudian harapannya kalau pajak naik, DPP bisa naik, ya, seperti itulah. Efeknya terjadi khusus untuk kenapa optimis ini? Karena instrumen semuanya naik. Instrumen itu apa ya? Mesinnya itu naik. Walaupun proyeksi kemarin itu trennya dalam tanda petik apa tuh kurang bagus, ya seperti itu. Termasuk hari ini kita deflasi sudah 5 bulan itu kan tren. Ya, ini untuk Mas Sofi. Kemudian yang berikutnya adalah dari Mas Sofi, PDRB sudah saya jelaskan tadi di rasio, kemudian per kapita miskin sudah saya jelaskan. 26% pertanian PDRB, keperbiaan anggaran ke minim. Jadi begini, kami khusus di Banyuwangi, ini kami membuat metode yang berbeda dibanding kabupaten kota lain. Karena kelebihan kita ada super team yang namanya cross cutting. Kalau di daerah lain, bidang pertanian itu diukur salah satunya dari banyaknya anggaran pertanian. Itu daerah lain. Saya ulangi, kalau mau mengukur bagaimana intervensi MK ke pertanian, itu diukur dari jumlah anggaran ke pertanian. Itu waktunya kita tinggalkan. Di Banyuwangi kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau support pertanian bisa kita cangkokkan anggarannya tidak dinas pertanian, tapi di OPD lain. Ini di kami. Ini bedanya Banyuwangi dengan daerah lain. Maka dari itu kami kalau ditanya ini pertanian PDRB-nya 26%, tapi kok anggarannya ini tidak hanya mungkin Bapak Ibu yang dilihat hanya di pertanian saja, tidak di tempat UPD yang lainnya. Padahal ada. Nah, ini Mas Sofi. Itu tadi hasil dari inovatif. Sing sampean saya pesimis itu. Dengan pandangan kan ini karena dia inovatif dengan apa namanya mengevaluasi hal-hal yang kemarin tidak berat, dia cari jalan keluarnya. Makanya Banyuwangi ini dapat kota terinovatif ya wajar. Ini salah satu contohnya seperti ini kan yang disampaikan beliau. Jadi kan tidak main-main. Barang sing kira-kira lawas, gurung-gurung tok, kan itu kan dirubah sama Banyuwangi. Akhirnya inovatif dan itu diakui dan dapat penghargaan. Ya, terima kasih, Mas saya lanjutkan. Terima kasih dan insya Allah kami juga telah berkonsultasi terkait cross cutting anggaran ini ke BPKP, kemudian ke Kementerian Keuangan dan juga Dirjen Kemendagri. Jadi pada intinya boleh kita sharing anggaran antar BPD. Terakhir 2 tahun yang lalu kami ditugaskan ke Harvard oleh Pak Sekda yang lama waktu itu SPPD di Papeda itu habis. Maka kami menggunakan SPPD-nya punya Dinas Pariwisata itu boleh. Karena memang tujuannya untuk visi-misi bupati. Jadi kita belum menggunakan anggaran teman lain, UPD lain. Itu cost cutting kelebihan di Banyuwangi. Jadi tidak bisa diukur dari jumlah anggaran per UPD untuk intervensi program di Kabupaten Banyuwangi. Itu terkait dengan Mas Sofi. Kemudian yang berikutnya nanti satu persatu bergantian, satu persatu untuk Mas Sofi dulu. Sementara itu untuk jawab pertanyaan sambil mencari yang lainnya, saya atau langsung dibagi pula saya. Oke, ini berikutnya monggo. Silakan Pak Cahyanto untuk menjelaskan terkait dengan BPKB keuangan. Untuk data-data mungkin angka yang kita berikan nanti bisa kita diskusikan. Kadang data itu bisa berbeda Pak Ketua. Data saya melihat tahun lalu browsing ternyata yang keluar data hari ini karena benar kita diskusikan. Mungkin data yang kami sampaikan salah itu sangat mungkin kita bisa
kita diskusikan, maka ada yang kurang pas kita cari yang paling benar nantinya bersama-sama. Terima kasih. Monggo Pak Jarod. Mohon izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Uniono selaku pimpinan sidang, Pak Sekda, teman-teman anggota Dewan yang terhormat dan juga Kepala SKPD yang hadir maupun yang mewakili. Kami mencoba menerjemahkan dari beberapa pertanyaan yang dilakukan teman-teman anggota Dewan. Yang pertama terkait dengan rancangan KUHP yang kami sampaikan ke DPRD untuk rancangan KUHP tahun anggaran 2025. Yang pertama dari fraksi PDIP, Mas Fatmo, terkait dengan turunnya dana transfer. Dari protes sama Mas Pak. Fraksi PDI Fraksi PDI Perjuangan, Mas Rawan. Terkait dengan turunnya dana transfer dalam RAPBD tahun 2025 yang kita masukkan dalam rancangan KUHP 2025, dapat kami sampaikan bahwa yang kami masukkan nominal angka pagu yang masuk dalam KUHP tahun 2025 hanya dana transfer yang sifatnya block grant. Karena pada saat kita menyusun rancangan KUHP tahun 2025, perpres terkait dengan dana transfer belum dari APBN belum kami terima. Dan alhamdulillah pada tanggal 19 September 2024 Kementerian Keuangan sudah menurunkan, sudah ada peraturan Menteri Keuangan terkait dengan rincian alokasi dana transfer ke daerah tahun 2025. Karena memang rancangan KUHP tahun 2025 yang kami sampaikan ke DPRD adalah bulan Juli. Begitu. Kalau kami dapat menambahkan bahwa dari rancangan KUHP tambahannya setelah turunnya peraturan Menteri Keuangan untuk dana transfer menjadi tambahannya sekitar 292 miliar. Jadi nanti memang tambahannya dari total dana transfer yang nantinya setelah pembahasan ini kita masukkan nilai dana transfer menjadi lebih. Dan ini juga menjawab tadi pertanyaannya Mbak Rifa terkait dengan belanja pegawai kenapa turun. Karena yang kami masukkan dalam rancangan KUHP tahun 2025 itu sertifikasi guru belum kita masukkan Mbak Rifa. Dan itu nilainya hampir 300 lebih. Sehingga kenapa? Pertanyaan kemarin kenapa kok turun belanja pegawainya? Nah, jawabannya ini karena dana transfer masuk dana transfer alokasi khusus non fisik, sehingga nanti pada saat kita coba rancangan APBD 2025 itu sudah menjadi bagian dari komposisi struktur APBD tahun 2025. Yang kedua terkait pertanyaan dari Bu Emi dari fraksi Demokrat terkait dengan kapal. Dapat kami sampaikan bahwa memang terkait dengan kapal PT BPS memang menjadi PR kita, PR kami, PR pemerintah daerah, karena menjadi teman BPK selama mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan kemarin tahun 2023 kami sudah melakukan kajian terkait dengan penyelesaian PT Pelayanan Banyuwangi Sejati. Bahwa dapat kami sampaikan tahun 2018 pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan manajemen perseroan itu digugat oleh 29 karyawan karena ada tunggakan pembayaran upah senilai 3,1 miliar. Dan pada tanggal sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya
dikabulkan gugatan itu, tetapi yang digugat yang pertama PT Perseroannya, yang kedua pemerintah daerah, tetapi yang dikabulkan hanya gugatan untuk mengabulkan dari PT Perseroan. Jadi pemerintah daerah tidak diberi kewenangan untuk menyelesaikan, tetapi yang dikabulkan dari putusan pengadilan tata niaga itu adalah PT Perseroan yang berhak, yang punya kewajiban untuk menyelesaikan, sehingga pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak berhak untuk menyelesaikan. Dan sebenarnya tahun 2003 kita pernah menganggarkan untuk penyelesaian pembayaran gaji karyawan yang nunggak, tetapi karena aturan di Permendagri tidak mengamanatkan untuk penyelesaian permasalahan terkait dengan PT, sehingga kami tidak bisa melakukan proses pembayaran. Dapat kami sampaikan bahwa dari hasil kajian kami, dan dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini kapal Sri Tanjung yang sudah mangkrak kemarin sudah berhasil kita lelang pimpinan. Yang pertama sudah lama, tahun 2007, yang sekarang tahun 2007 itu laku 700 juta, dan sekarang alhamdulillah kita laku 600 juta, padahal dengan kondisi barang yang sudah scrap dan termasuk barang bekas. Dan insya Allah mungkin proses pelaksanaan lelangnya sudah sesuai dengan aturan, karena prosesnya melalui online dan sudah kita upload di media yang bisa diikuti oleh semua penyedia yang berkeinginan untuk ikut proses lelang. Dan alhamdulillah kas uangnya sudah disetor ke kas daerah. Ada 4 alternatif dari kita mendatangkan konsultan terkait dengan penyelesaian dari PT PBS. Dari hasil kesimpulan itu 4 tersebut, yang pertama adalah diamanatkan untuk dilakukan likuidasi terhadap PT PBS. Tetapi dengan pertimbangan bahwa likuidasi itu membutuhkan biaya yang besar. Dari hitungan konsultan akuntan publik, ternyata kewajibannya PT PBS bukan hanya 3 miliar, tetapi total 12 miliar. Itu juga menjadi pertimbangan sehingga saat ini masih belum kita lakukan likuidasi. Yang kedua, melanjutkan proses operasional. Melanjutkan operasi operasional juga pertimbangannya potensi risikonya munculnya tuntutan labilitas baru dari yang selama ini menjadi tanggung jawab PT. Yang kedua, peningkatan modal yang itu berdampak pada keuangan daerah. Yang ketiga, mempilotkan PT PBS, tetapi dampaknya, resikonya citra negatif karena persoalan daerah dan pilot. Itu menjadi pertimbangan kami. Tapi itu monggo ini menjadi kajian. Yang keempat, tindakan pasif. Yang saya sampaikan itu bukan dari putusan pemerintah daerah, tetapi dari konsultan akuntan publik. Kenapa dalam artian pasif? Itu tadi kalau kita lakukan likuidasi, untuk melikuidasi kapal itu menjadi dianggap tidak ada, itu membutuhkan biaya 12 miliar untuk menyelesaikan kewajiban, belum termasuk biaya-biaya tim likuidasinya, karena nanti melibatkan dari panitra pengadilan negeri. Itu terkait dengan PT PBS. Yang terkait dengan Mbak Rifa dari Partai Golkar, yang tadi sudah untuk dana transfer sudah kami sampaikan bahwa memang penurunan dana transfer yang kita cantumkan dalam UAPBS tahun 2025 karena belum termasuk dana transfer yang bersifat subsidi grant.
Yang keempat, yang kelima dari Mbak Rifa terkait dengan pendapatan nanti mungkin dijelaskan dari Dinas Bapenda yang menjelaskan detail terkait dengan komposisi pendapatan terkait dengan belanja pengelolaan kekayaan daerah. Nanti mungkin juga dapat kami sampaikan bahwa memang pada saat kemarin kami rapat dengan Komisi 3 dengan bahwa kenapa proyeksi pendapatan kita untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah masih tetap tidak ada perubahan. Memang ada beberapa nomenklatur rekening belanja dalam rancangan KUAP yang masih targetnya kita samakan dengan tahun kemarin, Mbak Rifa. Tetapi dalam proses ini nanti menjadi evaluasi, dan kemarin sudah kami sampaikan di Komisi 1 untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mulai tahun 2016 sampai tahun 2023 itu targetnya sama, jadi bukan hanya 2 tahun. Dan realisasinya tidak pernah mencapai 100%. Dan kemarin di Komisi 1 Komisi 3 sudah kami sampaikan ini menjadi bahan evaluasi bahwa nanti penempatan proyeksi alokasi target pendapatan disesuaikan dengan potensi. Dan kemarin kami sudah diskusi dengan Mas Berman dari Bapenda, ini kita godok. Harapan kami dalam saat nanti kita ngomong rancangan ataupun penetapan APBD 2025 itu sudah sesuai dengan proyeksi. Karena kita tahu bahwa kenapa kita rendah, karena untuk pendapatan dari Bank Jatim, BPR Jatim itu tergantung dari uang yang kita taruh di sana. Untuk saat ini memang untuk tahun-tahun lalu proyeksi pendapatan kita dari bunga deposito itu tinggi dulu pada saat cash flow kita masih tinggi. Tetapi dari Kementerian Keuangan sekarang mengamanatkan bahwa kita dilarang ada uang besar di kas daerah. Kalau uang kita ternyata dalam 3 bulan itu diproyeksikan lebih dari 20% dari dana yang akan digunakan, maka dana transfer tidak langsung masuk ke RKUD, tetapi ditahan di Bank Indonesia. Sehingga dari kami, dari Bank Daerah tidak bisa menempatkan uang tersebut di bank yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga itu berpengaruh pada pendapatan dari bunga deposito yang kita terima. Dan ini menjadi bahan evaluasi nanti Mbak Rifa matur nuwun atas koreksinya, dan sudah kita diskusikan dengan Bapenda untuk penempatan sesuai dengan proyeksi pendapatan. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan dari LPJU, nanti mungkin dari PU Bina Marga yang kami perantah terkait dari Bu Yayu dari PDIP Perjuangan, belanja operasional yang bersifat PDI Perjuangan. Rasio belanja operasional yang bersifat non produktif, apakah masih bisa ditekan untuk belanja produktif? Terima kasih Bu Yayu atas koreksi dan evaluasinya, dan itu menjadi bahan evaluasi terus. Tadi sampaikan Pak Yayan bahwa kita selalu menempatkan program kegiatan bukan berdasarkan pada besaran anggaran, tapi berdasarkan pada kebutuhan untuk mencapai capaian program dan kegiatan. Dan itu menjadi evaluasi kami di tim anggaran dengan Pak Sekda untuk bahwa penempatan pagu anggaran itu didasarkan pada capaian program kegiatan yang akan dicapai, tapi output outcome-nya harus jelas. Dan itu terima kasih atas saran dan masukannya. Selanjutnya dari Mas Sofiandi dari fraksi Golkar terkait dengan kenapa di saat proyeksi APBD turun ada optimisme kenaikan PAD. Dapat kami sampaikan bahwa dalam APBD tahun 2025, kenapa kami bilang optimis? Ini juga perlu kita sampaikan di forum ini sebelumnya bahwa
tahun 2025 kita ada option pajak yang nanti masuk menambah proyeksi pendapatan asli daerah, yaitu adanya reklasifikasi pos dari yang selama ini ditangani oleh pemerintah provinsi. Yang pertama dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ada dana bagi hasil BPNKB, dana bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, dan pendapatan transfer pendapatan provinsi ke pendapatan daerah sesuai dengan amanat Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025. Yang nantinya option pajak itu menambah ke potensi PAD Kabupaten Banyuwangi. Makanya kenapa kami sampaikan bahwa kita optimis bahwa memang PAD kita akan naik, walaupun optimis itu karena memang pelimpahan dari pemerintah provinsi ke pemerintah daerah. Mungkin dari Mas Firman nanti menjelaskan terkait dengan rinciannya, kita pendapatannya dapatnya berapa terkait dengan option pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya dari Mas Kang Ali Mahrus, dari Bagus Ali Mahrus dari fraksi PKB, matur nuwun bahwa memang apresiasinya tadi sudah disampaikan dari Mas Yayan bahwa memproyeksi pendapatan kita melebihi dari proyeksi RPJM D yang hanya dipatok 3,6%. Tetapi kita bisa melampaui sampai dengan 600, walaupun sebetulnya tahun 2025 seharusnya hanya 580 miliar. Tetapi ini tidak menjadi kami menjadi lebih diem, dalam artian tidak berubah untuk mencari potensi, karena PJMD hanya patokan minimalis. Dalam artian kita tetap optimis, tetap berbuat maksimal untuk mencari potensi PAD sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena kita tahu kemarin disampaikan oleh bahwa kemampuan fiskal kita memang rendah. Dapat kita ketahui bahwa masih di bawah 20%. Jadi kita bisa hidup karena dana transfer dari pemerintah pusat. Harapan kami, kita akan berusaha mencoba mencari potensi-potensi PAD yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi beban dari pemerintah pusat. Mas Muhammad. Jadi kemarin Yai Mahmud ya, RPJMD kita ke 25 itu kan 600 miliar. Oke lah diapresiasi bisa Mahmud. Tapi kita jangan lupa bahwa ada undang-undang baru yang mewajibkan kita dalam rangka undang-undang kemampuan fiskal kita. Jadi dengan 600 ini mudah. Jadi jangan salah Mas Lu kemarin memberikan angin segar. Karena ada undang-undang yang menuntut kita untuk kita supaya tidak terendah di undang-undang kemampuan fiskal. Di sisi lain RPJMD itu terpenuhi, ya. Tetapi di sisi lain ada undang-undang yang mewajibkan karena kita otonomi daerah untuk sebesar-besarnya PAD-nya harus ditingkatkan dalam rangka kemampuan fiskal kita. Ya, karena memang diakui ataupun tidak diakui banyak teman-teman dari daerah lain mengguru ke kita. Ya, tetapi setelah melihat kemampuan fiskal kita tidak sampai 20%, sana juga prihatin juga gitu. Apalagi kita. Jadi begitu ya Pak Marus ya. Oke. Terima kasih pimpinan. Termasuk juga nanti dapat kami sampaikan Gus Mahrus terkait dengan OHC menjadi PR kita bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mungkin nanti dari Dinas Kesehatan menambahkan. Gambaran dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini memang kemarin ada alokasi anggaran dari pajak rokok. Sebetulnya kemarin diskusi dengan BPJS Kesehatan kita bisa mencapai 90%. Dan itu sifatnya bisa tercover semua 100%, dalam artian bisa istilahnya on off.
tetapi dengan pertimbangan bahwa ternyata dengan catatan yang aktif harus lebih dari 75%. Ternyata keaktifan yang diinformasikan oleh BPJS Kesehatan bahwa yang aktif tidak kurang dari 40%. Sehingga kemarin pertimbangan dari pimpinan, waktu masih belum cuti, Bupati mengamanatkan bahwa tambahan 12 miliar dari pajak rokok diutamakan untuk masyarakat miskin. Jadi kebetulan kita terkait dengan masih diutamakan, diarahkan untuk objeknya ke masyarakat miskin. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti monggo kalau kurang jelas kami siap untuk memberikan jawaban selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, izin kita gilirkan nanti Pak Sekda, kita gilirkan ya. Oke. Terima kasih atas izin Pak Sekda. Berikutnya nanti adalah Dinas Pariwisata terkait dengan PAD yang kurang 50%. Distrik terkait dengan bos makan gratis dan WA-nya PDU, teman dari PDU menjelaskan tentang moratorium, kemudian terus bagian ekonomi, bagian dulu dengan CSR, kemudian Dinkes tentang perlindungan sanitasi, kemudian UKC, buat SUD, baik lapangan atau benteng terkait dengan demo, berikutnya apa benda ya, sebelum monggo Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat pimpinan sidang serta seluruh Bapak Ibu anggota Dewan dan Bapak Ibu KPD, menjawab kemarin pertanyaan dari PKB Pak Mahfuz terkait dengan pariwisata yang PAD-nya masih rendah di bawah 50%, yaitu 17%. Padahal kenyataannya BIFES Banyuwangi sangat besar, baik. Kenapa kok target dari PAD Dinas Pariwisata ini masih rendah? Perlu kami sampaikan, untuk target PAD yang ditetapkan ke Dinas Pariwisata itu potensi pajaknya itu nggak banyak Pak. Ya. Yang pertama, kita target dari PAD ini hanya pertama destinasi yang kita masuk di target kita itu GWG dan Mustika, sama bagi hasil Pulau Merah. Jadi hanya 3 itu yang jadi targetnya. Yang berikutnya adalah sewa bangunan, yaitu gazebo dan gunjuang. Yang berikutnya hasil retribusi dari museum yang ada di Dinas Pariwisata dan PIG, Pusat Informasi Geopark. Jadi hanya itu saja potensi pajak yang dibebankan kita. Tetapi kalau melihat target yang dibebankan, ya untuk tahun kemarin nanti kira 3,6 miliar. Ya, tahun kemarin terrealisasi kurang lebih 28%. Dari 3,46 miliar itu, kalau kita rinci sebetulnya dilihat dari potensi masing-masing yang tahun kemarin ya, GWG itu sudah masuk 831 juta. Kalau kita bagi per bulan, pemasukan GWG itu sudah 70 juta. Ya. Terus Pantai Mustika, ya memang ini sebelahnya Pulau Merah, jauh dengan Pulau Merah, destinasi ini itu sudah masuk 118 juta, kurang lebih per bulan 10 juta pemasukannya. Untuk museum ini museum kalau tahun ini baru masuk PIG, yang PIG baru pertengahan tahun kemarin baru masuk. Dari tahun kemarin hanya museum itu sudah masuk 24 juta, berarti kurang lebih tiap bulan sudah ada 2 juta pemasukan. Ini hanya 5.000 kemarin tiketnya untuk anak-anak sekolah yang wisata di museum Dinas Pariwisata. Untuk gazebo dan tujuan tahun kemarin pemasukan 10.200. Jadi total kemarin pemasukan lebih 1.041 juta 682 ribu. Jadi ini baru 29% dari 3,6 miliar. Nah, maksud kami ketika ini sudah potensinya antara potensi finalisasi terlalu jauh Pak, terlalu jomplang. Ya, antara target yang diberikan kepada kami dengan potensi yang ada ini terlalu jomplang. Dan tahun kemarin kita hanya 29%, tahun ini kita ditambah lagi 2 miliar. Estimasi kenapa sampai 2 miliar? Kemarin rencana kami akan tiketing untuk beberapa event BIFES, tapi ternyata masih belum berjalan Pak.
otomatis target 2 miliar yang sudah kita masukkan ke kami ini masih 0 rupiah, karena memang sampai saat ini tidak ada dives yang ditiketi yang masuk ke BAD. Sehingga harapan kami mungkin perlu dirasionalisasi lagi untuk target dari Dinas Pariwisata ini. Kalau mungkin bayangan dari Bapak Ibu anggota Dewan, target kami itu masuk pajak restoran, enggak Pak. Jadi pajak restoran itu masuk di target Bapenda, sehingga ketika event bebas itu maksudnya ke sana, bukan ke target pemasukan kami. Jadi target kami potensi pajaknya itu hanya Gesibu, Gedung Juang, GWD, Pantai Mustikan, dan Pulau Merah, sama museum dan PIG. Hanya itu saja Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin perlu ke depan dirasionalisasi itu target kami, sehingga kesannya kami seolah-olah tidak bekerja gitu ya. Karena target ada target dengan potensi pajaknya tidak seimbang. Begitu jawaban kami. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan saya potong. Jadi begini, ini sinkronisasi, koordinasi. Ya, ini berarti tidak ketemu antara Dinas Pariwisata dan Pendapatan. Karena sudah masuk target. Kalau target seharusnya sudah komunikasi. Apalagi media kan, karena menyangkut target. Jadi yang kita pertanyakan sekarang sinkronisasi hubungan antara Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata. Karena Dinas Pendapatan Daerah itu Pak Kepala Dinas Pariwisata, beliau menentukan target itu tidak mungkin sembarangan. Pasti ada peluang-peluang. Ya. Makanya kita ini perencanaan terbaik. Yang ini kan tidak terbaik. Tuh, jadi sinkronisasi koordinasi antar lembaga, jauhkanlah sifat-sifat ego sentral, ego sektoral. Ya. Itu. Jadi ini jawaban dengan ini bisa menjadi pertanyaan. Yang menentukan target dengan sendiri, bukan teman-teman DPR. Ya, mohon ini nanti dikoordinasi di Pak Sekda, mohon diperhatikan. Lanjut yang lain yang perlu dijawab. Siap, terima kasih. Lanjut Pak Tika. Untuk izin pimpinan untuk kajian potensi pajak Dinas Pariwisata itu sedang kita kaji di bidang Bapeda, belum selesai. Ini masih mengkaji potensi restoran. Kami sedang survei restoran sepanjang jalan utama dan jalan kolektor. Jadi nanti mohon izin akan ada tim bulan-bulan ini keliling restoran menghitung jumlah tempat duduk kursi dan keterisiannya di hari Sabtu dan Minggu hingga hari kerja. Jadi itu sudah menghitung potensi pajak restoran. Saya katakan izin kan, masih belakangan Pak pimpinan yang pariwisata. Maaf, ini kesalahan kami. Kita akui memang belum selesai penghitungan potensi pajak khusus pariwisata. Terima kasih. Lanjutnya berikutnya Pak Sidik, Pak Ratno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati pimpinan Pak Sekda, Bapak Ibu anggota Banggar dan teman-teman dari SKPD. Kami mencatat ada 3 penanya kemarin yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan. Mohon izin nanti kalau ada yang lewat untuk bisa disampaikan. Yang pertama nanti dari Pak Edwi, PKB, kemudian Pak Masrur juga, sempat kemarin Pak Komandan Pak Swito juga menyinggung SMP 1 Singgonggiri, izin nanti untuk bisa menjelaskan. Yang pertama dari Pak Arfi kemarin minta anggaran 20% itu detailnya seperti apa gitu Pak Arfi ya. Jadi ya kami dapatkan dari SIPD Pak Arfi, Bapak Ibu semuanya di Dinas Pendidikan itu untuk tahun 2024 mendapatkan porsi anggaran sudah komplit dengan PAK-nya 1,198 triliun dari anggaran total 3,7 di tahun 2024 ini setara dengan proporsi 32,38%, sudah jauh di atas 20%.
Namun rinciannya, Bapak Ibu semuanya, gaji dan tunjangan itu sebesar 812 miliar atau 67,82% untuk gaji, termasuk tunjangan guru dalam bentuk tunjangan profesi guru, istilah populernya itu sertifikasi pendidik. Sehingga yang tersisa itu tinggal 385 miliar atau sebesar 32,18 miliar. Di dalamnya ini yang gede-gede yang sudah given Pak, itu nggak bisa diotek oleh kita adalah dana operasional sekolah atau istilahnya sekarang bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS. Ada BOS SD, BOS SMP, ada BOP kesetaraan untuk PKBM, kemudian ada BOP PAUD. Di dalamnya ini juga ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan mutu berupa pelatihan peningkatan kompetensi guru dan lain-lain, termasuk juga di dalamnya ada untuk belanja-belanja fisik, baik itu struktur maupun sarana prasarana pendidikan. Porsinya ada di 32,18%. Begitu Pak Arfi. Kemudian sekalian izin Pak Suito saya dulukan Pak Makrus karena berkaitan dengan proporsi anggaran untuk pendidikan, terutama pada pendidikan umum dan pendidikan madrasah. Pak Makrus, kami sudah cek di tahun 2024 itu ada 22 paket bantuan hibah tapi berupa barang jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga dalam yayasan, dan sudah kami verifikasi yang madrasah itu ada 22 paket yang bersumber dari Musrenbang, CAM, tapi juga ada beberapa di antaranya yang bersumber dari Renja, artinya usulan berupa proposal ke Dinas Pendidikan. Artinya sejauh ini sebenarnya kita juga sudah mengcover mengakomodasi sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenak, dan mekanismenya tentu mekanisme yang sangat demokratis karena melalui dari Musrenbang Musrenbang CAM di sana biasanya penentuannya. Nah, sehingga berapa proporsinya memang yang sangat terbuka sekali. Kalau di dalam sidang-sidang itu ternyata di madrasah kurang, mungkin bisa aspirasinya bisa disampaikan di sana. Mungkin kami kalaupun ada itu membantu untuk di renjanya Pak Makrus. Beberapa yang masuk kami mungkin bisa kami pertimbangkan nanti sesuai dengan usulan Pak Makrus. Di dalamnya pokir ya. Kalau pokir tentu kami harus koordinasi dengan Bapeda ya, karena ada mekanismenya tersendiri. Untuk pokir bahkan izin Pak Ketua, kami dulu pernah mengusulkan karena pokir yang hibah langsung itu cenderung agak lama birokrasinya, bahkan di masa PAK akhir tahun biasanya juga masih belum. Kami karena mendapatkan peluang regulasi, yang penting Bapak Ibu Dewan itu pokirnya sampai kepada konstituen bisa melalui mekanisme hibah belanja barang jasa yang diserahkan kepada yayasan. Serahkan pada kami untuk pengadaannya, itu cepat cukup rekom kepala dinas Pak. Yang selanjutnya itu bisa lebih cepat daripada belanja langsung diberikan kepada uang karena harus naik turun sebanyak berapa 3 kali kalau tidak keliru Pak Makrus ya. Iya, maksudnya yang belanja yang tidak langsung dari yang langsung beruang. Kalau pengen cepat Pak Makrus. Tapi kalau mau berupa uang tetap kami siap untuk mengawal sesuai dengan mekanisme yang ada. Yeah. Selanjutnya yang terakhir dari Pak Suito. Terima kasih Pak Suito dari awal perhatian luar biasa untuk pendidikan, dan alhamdulillah juga Bapak di Komisi 4 juga bertemu dengan kami khusus untuk SMP 1 Negeri Sungun dulu. Waktu itu Bapak sangat besar peranannya, dan alhamdulillah saat ini menurut penilaian kami sudah sangat kondusif ya. Kami laporkan pada Pak Suito dan Bapak Ibu semuanya, hari ini inspektorat ke sana Pak. Jadi Pak Inspektur ke sana untuk menyampaikan hasil yang selama ini dipermasalahkan terkait penggunaan anggaran. Tadi izin ke saya
untuk bisa ketemu dan kepala sekolahnya untuk menjelaskan. Namun poinnya adalah bahwa tidak terelakkan praktek penyelenggaraan pendidikan itu kadang juga menimbulkan problem, konflik bahkan antara sekolah dengan komite, rupanya di sana. Ya, itulah yang menjadi PR kita bersama. Yang jelas komite itu ada 4 fungsi, ya, ada fungsi kontrol, ada fungsi perbantuan atau supporting, ada fungsi mediator, dan ada fungsi memberikan pertimbangan, ya, advisory agency. 4 fungsi itu yang kadang mungkin ada yang sedikit kebablasan, ada yang kadang komite justru kontrolnya agak dalam bahkan lebih aktif mungkin ya. Itu yang menjadi PR kami. Sekali lagi terima kasih Pak Suto khusus untuk yang SMP 1 Singonjuru. Selanjutnya Pak Suto juga mengungkit kemarin tentang PIP ya Pak ya, KIP. Ibu Bapak semuanya ini kayaknya juga ada potensi Pak Ketua untuk Bapak Ibu anggota Dewan bahwa PIP itu adalah program dari pusat yang mendasarkan diri pada Persesjen nomor 14 tahun 2022 tentang Juknis Program Indonesia Pintar. Siapakah penerima program PIP itu? Yang pertama untuk yang di Dasmen, kalau kuliah diatur sendiri Pak, ya, karena mahasiswa. Untuk yang di Dasmen adalah usia masyarakat 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang miskin atau rentan miskin atau rentan putus sekolah. Prioritas utama diberikan kepada anak-anak atau keluarga yang punya kartu Indonesia Pintar. Sejak lama kartu Indonesia Pintar itu sudah dicetak oleh sebuah lembaga di bawah Wakil Presiden waktu itu, tapi sekarang sudah dikelola tersendiri. Dimungkinkan anak-anak sudah mendapatkan sejak awal dulu punya KIP. Atau yang kemarin tahun-tahun misalkan SMP-nya dapatnya di SD, sudah dapat atas surat sekolah, itu juga menjadi prioritas yang pertama. Prioritas pertama seorang yang mendapatkan PIP adalah anak yang punya KIP. Apakah itu asli dulu dari pemerintah pusat yang merupakan padanan data dari Dapodik, data pokok pendidikan, Pusdatinnya Kemendikbudristek, dan DTKS di Kemensos. Biasanya langsung dicetakkan kemudian dikirim. Ngirimkannya lewat desa Pak, atau kantor pos, tidak lewat sekolah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian peluang yang kedua adalah anak-anak yang tidak punya KIP tapi terkategori tadi itu miskin, rentan miskin, bahkan ada 7 kriteria anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti bencana alam, anak yatim piatu, anak di panti asuhan. Nanti Ibu Bapak bisa cek di sana. Yang ini bisa diusulkan atas diskresi oleh kepala sekolah termasuk pemangku kepentingan. Nah di sini Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak yang punya konstituen dipersilakan. Kami saat ini sedang mengusulkan di tahun 2024 kemarin banyak yang masuk dari Bapak Ibu semuanya, sedang kami usulkan ke kementerian. Ya. Jadi ini peluang untuk mungkin ada konstituen yang dari keluarga yang tidak mampu atau apapun. Bahkan kalau tidak masuk di DTKS boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Ya, nanti kami usulkan dan sekolah nanti kami minta untuk memasukkan itu ada checkpoint di sebelah kanan Dapodik itu usulan mendapat PP karena apa di situ ada. Ini untuk memperjuangkan sama-sama dengan konstituen. Selanjutnya izinkan saya untuk melaporkan data akhir untuk SD Bapak Ibu di tahun 2023 karena 2024 on progress belum semuanya turun. 2023 itu kita bisa bantu PIP 38.914 siswa dengan nilai 16 miliar lebih. Untuk SMP sebanyak 20.449 siswa dengan nilai 12 miliar lebih. Jadi ini untuk PIP pulang buat kita semuanya dan kami selalu setiap tahun melakukan sosialisasi. Bahkan kita mengundang juga narasumber dari pusat sehingga untuk sekolah insya Allah tidak ada masalah. Tinggal kita atau kami berharap peran kita semuanya semua stakeholder juga termasuk bagus semuanya untuk bisa ngeroyok data-data ini. Kadang untuk anak-anak yang sekolah mungkin kami bisa Pak, tapi ada anak yang tidak bisa sekolah karena tidak mampu.
Ya, kami titip biasanya kepada kepala desa, kepada Pak Camat untuk merasa ini mungkin bisa kolaborasi juga dengan ibu bapak di anggota dewan, manakala ada konstituennya yang tergolong di sini. Itu saya kira Pak Ketua Sidang beberapa penjelasan. Terima kasih.